Selamat datang dalam Growing Together. Mari, sebagai murid yang memuridkan, kita bersama-sama belajar dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Let's grow together. Kehidupan ini sejatinya dipenuhi oleh banyak hal yang memerlukan keberanian untuk memasukinya. Di dalam Alkitab, kita melihat bagaimana Nuh, Abraham, Musa, Yosua, para hakim-hakim, para raja, para nabi, dan para rasul menempuh perjalanan yang penuh dengan resiko ketika mereka dipanggil untuk memulai suatu pekerjaan atau menjadi pemimpin di tengah-tengah umatnya. Nuh harus membangun bahtera bersama keluarganya. Abraham harus berjalan tanpa tahu kemana tujuannya. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan mengembara selama 40 tahun di padang gurun. Para nabi yang mengalami penderitaan karena menubuatkan pembuangan bangsa Israel ke Babel, serta para rasul yang menghadapi banyak penganiayaan akibat pemberitaan Injil. Itulah sebabnya dibutuhkan seorang pribadi yang berani dan siap melalui kesulitan-kesulitan yang akan dihadapinya sebagai seorang pemimpin. Alkitab menceritakan kepada kita tentang seorang nabi yang sangat berani, yaitu Yohanes Pembaptis. Sebagai seorang pemimpin rohani, Yohanes memberikan kepada kita teladan tentang keberanian. Yohanes berani meninggalkan kesenangan duniawi. Kecenderungan umum manusia adalah mencari yang mudah, yang enak, yang menyenangkan, serta memberi rasa aman. Dan untuk bisa mendapatkannya, kadangkala ditempuh dengan cara-cara yang salah. Sebagai anak dari seorang imam, hidup Yohanes sebenarnya sangat terjamin. Sebab kaum imam adalah orang-orang yang bergelimang kekayaan tanpa harus bekerja, karena mereka mendapatkan penghidupan dari suku-suku Israel. Akan tetapi Yohanes memilih jalan yang tidak populer. Ia pergi mengasingkan diri dan hidup di padang gurun. Ia memakai jubah bulu unta, bukan pakaian halus. Ikat pinggangnya terbuat dari kulit binatang dan bukan dari emas. Dan makanannya bukan yang terpilih dan lesat, tetapi belalang dan madu hutan. Hidupnya memperlihatkan penyangkalan diri yang dalam dan penolakan terhadap keduniawian. Sebagai seorang pemimpin rohani, kebanyakan kita tidak hidup seperti Yohanes. Tetapi ingatlah, hambatan terbesar dalam diri seorang pemimpin adalah tidak berani melepaskan kesenangan pribadinya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sebab barang siapa tidak memikul salibnya, ia tidak layak bagiku." Yang kedua, berani menyatakan kebenaran. Memberi teguran memang beresiko, karena ada banyak orang yang enggan menerima teguran. Teguran dapat disalahpahami dan bisa menimbulkan perselisihan, bahkan kebencian yang mendalam. Oleh sebab itu, kebanyakan kita memilih diam untuk menempuh jalan yang aman. Berbeda dengan sikap Yohanes Pembaptis, yang secara terang-terangan menegur para pemimpin Yahudi dengan mengatakan, "Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan hai kamu keturunan ular beludak," untuk menegur kehidupan rohani mereka yang palsu. Ia juga berani menegur Herodes Antipas, seorang raja di depan umum karena telah melakukan kesalahan dengan mengambil istri Filipus saudaranya, yakni Herodias, sebagai istrinya. Teguran terang-terangan ini membawa Yohanes dibelenggu dalam penjara dan akhirnya mati dipenggal kepalanya. Sebagai nabi terakhir dalam Perjanjian Lama, Yohanes Pembaptis berani menyampaikan suara kenabiannya.
Seorang nabi harus berani menyampaikan kebenaran, sekalipun kebenaran yang disampaikan membawa resiko bagi kehidupan pribadinya. Berani untuk tidak populer, itu yang ketiga. Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi yang sangat terkenal pada masanya. Matius 3 ayat 5 dan 6 mengatakan, "Maka datanglah kepadanya," yaitu Yohanes, "penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Mereka mengaku dosa dan dibaptis Yohanes di sungai Yordan." Banyak orang yang tersentuh saat mendengar khotbah Yohanes. Mereka bertobat dan mengubah tingkah laku dan cara hidup mereka yang buruk. Popularitas Yohanes Pembaptis bahkan disejajarkan dengan tokoh-tokoh besar seperti Elia, nabi-nabi yang dijanjikan dalam PL, bahkan dengan Mesias yang dinantikan. Menjadi terkenal dan dipakai Tuhan secara luar biasa seringkali menjadi cita-cita banyak pemimpin Kristen. Berbeda dengan Yohanes Pembaptis yang dalam beberapa kesempatan ketika orang banyak memberikan perhatian kepadanya, ia mengarahkan perhatian orang banyak kepada Kristus dengan mengatakan, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ia menyadari bahwa ia hanya orang yang dipersiapkan Allah untuk mendahului Kristus dan mempersiapkan jalan baginya. Seorang pemimpin rohani harus memberikan tempat utama pada Kristus, bukan pada dirinya. Ia harus rela dan berani tidak dikenal, asalkan Kristus dikenal melalui pelayanannya. Sebagai penutup, berani menderita, berani menyatakan kebenaran, dan berani untuk tidak menjadi populer bukanlah natur manusia. Manusia cenderung menghindari penderitaan, memilih jalan yang aman, dan ingin menjadi pusat perhatian. Hanya dengan anugerah dan kuasa dari Tuhan, kita dapat menjadi seorang pemimpin rohani yang berani menderita, berani menyatakan kebenaran, dan berani untuk tidak populer demi kemajuan kerajaannya. Amin.